Prabu Puntadewa begitu lelet dalam bersikap, plengah-plengoh dan mengikuti saja apa yang disarankan oleh penasehatnya. Hanya wanita bodoh saja yang mengidolakan Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Mawan Nugraha. Kali ini saya akan berbagi cerita masih tentang pewayangan. Dalam dunia wayang selalu ada dua kutub ekstrim. Ekstrim benar yang disebut dengan keluarga Pandawa, dan yang sebaliknya adalah Kurawa. Tetapi kalau kita cermat, sebenarnya yang disebut pihak yang benar dan baik, yaitu Pandawa, itu sebenarnya memiliki banyak hal yang sangat buruk. Saya ingin sampaikan hal-hal buruk tentang Pandawa supaya kita tidak terlalu mengidolakan tokoh-tokoh yang ada dalam pewayangan. Pandawa meskipun dikenal dalam perang Bharatayuddha sebagai pihak yang benar, tapi perilaku pribadi mereka bukanlah hal yang patut ditiru. Yang pertama dari anggota keluarga Pandawa adalah si sulung yang bernama Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusuma. Kalau kita ikuti pewayangan, Prabu satu ini begitu lelet dalam bersikap, plengah-plengoh dan mengikuti saja apa yang disarankan oleh penasehatnya, yaitu Sri Badara Kresna atau Prabu Kresna. Dalam setiap keputusan strategis, hampir tidak pernah ada ide dari Prabu Darmakusuma ini. Apa saja ditanyakan kepada penasehatnya dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh penasehatnya. Tidak terbayangkan kalau tipe seperti ini menjadi kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Raden Bratasena atau Werkudara atau dikenal juga dengan nama Bima. Hal terburuk yang ada pada Bima atau Werkudara ini adalah dendam kesumatnya yang begitu membara untuk membunuh saudaranya. Kalau kita ikuti dunia pewayangan, dalam perang Bharatayuddha betapa kejamnya sang Bima ini ketika membunuh lawannya yang masih saudara sepupunya, yaitu Dursasana, adik dari Duryudana atau Prabu Kurupati. Sang Dursasana dibunuh oleh Bima dengan cara menyobek kulit dari pantat sampai dengan ujung kepala, mengulitinya, kemudian mengambil darahnya untuk diminum dan untuk mandi. Itu dilakukan karena dendam kesumatnya ketika kakak iparnya yang juga sebenarnya sekaligus istri bersama, yaitu Dewi Drupadi, yang waktu muda dilecehkan oleh sang Prabu Duryudana berikut saudara-saudaranya. Dendam ini begitu lama tumbuh dan berkembang di hatinya dan ditumpahkan ketika perang Bharatayuddha, yang orang lain menganggap itu perang suci, tapi sebenarnya adalah perang dendam bagi Werkudara atau Bima. Tentu dalam istilah pedalangan selalu ada alasan untuk membela, tetapi kalau melihat cara membunuhnya dan cerita yang terungkap, nampak jelas bahwa sebenarnya perang bagi Bima adalah tumpahan dendam kesumat, bukan perang suci. Pandawa yang ketiga adalah Arjuna atau Raden Janaka, atau nama lainnya adalah Parto, atau nama kecilnya Raden Permadi. Kalau kita ikuti cerita pewayangan, Raden Permadi ini suka menjelajah daerah, keluar masuk kampung, dan kalau ketemu wanita cantik dia nikahin. Keluar masuk kampung, ketemu wanita cantik, gadis cantik, dia nikahi sampai si wanita memiliki anak, dan kemudian dia tinggalkan begitu saja. Dalam cerita, hampir sekitar 18 wanita cantik yang dinikahi oleh si Arjuna ini tanpa pernah dinafkahi.
yang tiba-tiba nanti anaknya sudah gede muncul mencari bapaknya. Bahkan yang lebih sadis lagi, Arjuna ini berselingkuh dengan kakak iparnya, yaitu Dewi Banowati yang semestinya dihormati, tapi masih doyan saja meskipun itu masih saudara, masih menjadi istri dari saudaranya. Jadi hanya wanita bodoh saja yang mengidolakan Arjuna sebagai jodohnya. Kemudian Nakula dan Sadewa itu adalah Pandawa keempat dan kelima, Pandawa kembar. Dibandingkan dengan Puntadewa, Bima, dan Arjuna, Nakula Sadewa ini lain ibu, tapi satu bapak. Dalam cerita pewayangan, hampir kedua orang ini tidak memiliki peran yang signifikan. Satu-satunya peran yang signifikan, dan itu tidak menunjukkan keperkasaannya, adalah ketika merayu pamannya yang berpihak pada Kurawa, yaitu Prabu Salya, untuk tidak memenangkan Kurawa yang dibelanya. Jadi simpulannya sebenarnya tidak ada yang istimewa dari Pandawa 5 ini kalau dilihat dari karakter pribadinya. Memang dilukiskan dalam dunia pewayangan, Pandawa ini memiliki tutur kata yang santun, orangnya baik, tetapi sesungguhnya kalau kita dalami ya tidak lebih baik dari Kurawa itu sendiri, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Dalam cerita asli bahkan istri dari Prabu Darmakusuma atau Puntadewa yang bernama Dewi Drupadi itu sesungguhnya adalah istri berlima, yang mencerminkan budaya salah satu wilayah di India yang mengizinkan adanya poliandri atau satu istri bisa memiliki banyak suami. Dengan cerita ini, maka sesungguhnya kita bisa menempatkan dengan wajar bahwa Pandawa itu tidaklah mutlak di pihak yang benar. Dalam konteks perebutan wilayah, Pandawa benar, karena memang Hastinapura yang menjadi rebutan dalam perang Baratayuda itu memang hak sahnya Pandawa. Tetapi kalau kita melihat perilaku secara pribadi, tak ada satupun yang bisa menjadikan mereka favorit. Seharusnya begitu. Nah, di lain waktu saya akan sampaikan bahwa di balik keburukan Pandawa banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ada pada karakter tokoh Kurawa. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.